Alhamdulillah, hari ini tepat tanggal 15 Januari, sekaligus tepat tanggal 15 Rajab. Dua momen yang istimewa. Pertama, momen awal tahun, yaitu bulan Januari, masih segar semangat kita sebagai efek dari pergantian tahun. Dan sekaligus momen istimewa karena kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Rajab, bulan yang sangat istimewa, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam satu riwayat disebutkan, inna syahrar Rajab syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa syahra Sya'ban syahri, kata Rasulullah, dan bulan Sya'ban adalah bulan saya. Wa syahra Ramadhana syahra ummati, dan bulan suci Ramadan adalah bulan umatku. Satu rangkaian yang sangat indah, bulannya Allah, bulannya Rasulullah, dan bulannya hamba Allah serta umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man 'azamahu ay 'azama syahrul Rajab faqad 'azzamallah. Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan bulannya Allah, yaitu bulan Rajab, dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan komitmen beribadah, dan memperbanyak amal soleh, maka orang itu sesungguhnya telah mengagungkan Allah. Barang siapa yang mengagungkan Allah, wa man 'azzamallah azzamallahu li jami'i ibadih, maka Allah akan mengagungkan hamba-hambanya yang mau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengagungkan Allah, dengan salah satunya mengagungkan bulan Rajab dengan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, selain bulan Rajab ini bulan yang sangat agung, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah, dan Allah akan mengagungkan orang-orang yang memuliakannya, bulan Rajab ini juga merupakan syahrun min ashhuril hurum, termasuk dari bulan-bulan istimewa, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah dengan keistimewaan khususnya, dengan khosois yang istimewa, yang dalam satu tahun hanya ada 4 bulan yang istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya adalah jumlah bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ketentuan bagi kita semua sebagai hambanya, adalah isna asyara syahra, ada 12 bulan. Isna asyara syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, dalam takdir Allah, dalam ketentuan Allah. Ai fil lauhil mahfudhi, maksudnya di lauh mahfud. Au fi hukmihi wa huwa sifatun li isna asyara, yaitu dalam ketetapan Allah yang jumlahnya ada 12. Jadi kita semua hari ini tahu sampai detik ini, dan insya Allah sampai hari kiamat jumlah bulan tidak akan bertambah menjadi 15 atau menjadi 20, cukup hanya 12. Cuman ketetapan jumlah bulan yang 12 ini dalam Islam diawali dari Muharram, diakhiri dengan setelah Muharram apa? Ada yang hafal enggak? Nah, dari 12 bulan ini kalau di kalender Masihiyah itu diawali dengan Januari. Nah, subhanallah, dari 12 bulan yang Allah tetapkan, 4 bulan istimewa disebut sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah berbuat maksiat, diajarkan oleh Allah melalui sunnah Rasulullah untuk memperbanyak ibadah dan mengagungkannya dengan amal saleh, yaitu orang-orang yang berupaya menjaganya dengan kebaikan, karena setiap masaleh dan kebaikan yang dilakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Diawali dengan salasun mutawalliyat, 3 bulan berurutan, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan diakhiri dengan yang satu
mudor baina Jumadai wa Sya'ban, yang terpisah atau diapit antara bulan Jumadil Ula, Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Jadi awal bulan dalam kalender Hijriyah adalah bulan Muharram, dan akhir bulan dalam kalender Hijriyah adalah bulan Dzulhijjah. Ini harus hafal. Jangan sampai kita umat Islam hal sepele seperti ini saja nggak hafal. Kenapa? Karena Al-Quran menegaskan bahwa bulan yang Allah tetapkan kepada kita semua dalam satu tahun itu jumlahnya 12. Nah ini kalau di anak-anak kita di SD atau di TK, di PAUD diajarkan bagaimana menghafal nama-nama bulan. Karena apa? Kita penting menghafal nama-nama bulan ini agar kita tahu pergerakan waktu, agar kita tahu pergerakan sejarah yang pernah terjadi di bulan-bulan istimewa ini. Nah, salah satu peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa penting ini kita kaji, hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena sesungguhnya setiap pergantian waktu ada ibroh, ada pelajaran yang harus kita petik. Termasuk setiap pergantian tahun, pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan, itu ada ibroh, ada pelajaran yang harus kita ambil. Salah satu yang paling pokok dari pergantian waktu itu adalah ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau tidak karena Allah tidak mungkin peristiwa-peristiwa itu terjadi, pergantian-pergantian ini berjalan seperti adanya. Maka apa yang terjadi di atas muka bumi ini, bahkan sampai pada daun yang gugur dari rantingnya, itu semua sejatinya atas kehendak Allah. Sebagaimana yang kita lihat, bagaimana peristiwa besar yang terjadi di Los Angeles, California, sebuah kebakaran besar yang melahap berbagai macam rumah-rumah mewah dan hutan serta gedung-gedung tinggi, itu semua sejatinya adalah karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa peristiwa itu dipertontonkan, dipertunjukkan oleh Allah kepada kita semua? Agar kita mau mengambil pelajaran, ya, agar kita mau mengambil ibrah, pelajaran dalam hidup kita, tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang mendatangkan murka dan siksa serta azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman selalu mengambil ibrah dari setiap peristiwa, dan bagi orang yang beriman setiap peristiwa itu pasti baik. Karena bagi orang yang beriman, peristiwa yang terjadi itu akan dilihat dalam dua perspektif. Ketika peristiwa itu baik dirasakan oleh manusia, orang yang beriman akan merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua atas kehendak dan karunia Allah. Tetapi kalau menurut manusia peristiwa itu dianggap kurang baik, kurang cocok dengan dirinya, maka orang beriman akan mengatakan ini adalah ujian dari Allah. Imtahanallahu alayya. Allah menguji saya. Sehingga pilihan bagi orang yang beriman ketika diuji adalah sabar. Dan ketika dia mendapatkan nikmat, orang beriman selalu bersyukur kepada Allah. Maka kullu amril mu'mini wal muslimi khairun. Setiap perkaranya orang beriman, orang yang muslim itu mesti baik. Karena apa? Idza an'amallahu alaihi fasyakara. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Wa idza ibtala alaihi fasabara. Kalau dia diuji, dikasih bala, dia bersabar. Nah, inilah perilakunya kita orang-orang yang beriman. Setiap peristiwa apapun, baik yang kecil di depan mata kita maupun yang besar seperti yang terjadi di Los Angeles, California, di United States of America, itu adalah pelajaran berharga bagi kita orang-orang yang beriman. Tentu sebagai orang yang percaya semua ketetapan dan takdir yang Allah tetapkan di atas muka bumi ini pasti terjadi, dan kita yakini itu adalah karena kehendak Allah. Kita wajib hukumnya mendoakan semoga Allah berikan kekuatan kepada orang-orang yang diuji, khususnya orang yang beriman, dan Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang diuji yang belum mendapatkan iman sebelumnya. Amin, Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di ayat berikutnya dari surat At-Taubah ini dijelaskan bahwa 4 bulan yang sangat istimewa atau disebut dengan bulan haram itu
dinot atau dicatat khusus oleh Allah dalam Al-Quran, fi kitabillahi minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan isna asyara syahra tadi, minha arba'atun hurum. 4 bulan itu yang tadi saya sebutkan, yaitu Muharram, kemudian diawali dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, lalu bulan Rajab. Di bulan ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, untuk berbuat amal saleh. Dzalikat dinul qayyim. Ini adalah agama yang lurus, agama yang benar, agama yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kebenaran ini mutlak. Ya, maka apa yang harus kita lakukan di bulan-bulan istimewa ini? Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian semuanya saling menzolimi. Janganlah diri kalian semuanya saling menzolimi dalam bulan yang istimewa ini. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan di bulan ini dilipat gandakan, sebagaimana dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan juga siksa dan dosanya akan dilipat gandakan. Oleh karena itu hadirin, mari kita optimalkan bulan istimewa ini dengan memperbanyak amal soleh, dan kita hindari diri kita dari beramal maksiat, beramal yang melahirkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, amalan-amalan apa yang sangat dianjurkan di bulan yang istimewa ini? Tadi disampaikan oleh pembawa acara sebelum kita taklim. Salah satu doa yang sangat dianjurkan dibaca di bulan istimewa ini adalah doa Rajab. Doa yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau meminta kepada kita semua sebagai umatnya, setiap bertemu dengan bulan Rajab, perbanyaklah doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab. Bagaimana Allah memberkahi kita di bulan Rajab? Dengan kita berkomitmen menjaga amal soleh, menjaga kebaikan, ketaatan dan ketakwaan, dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah yang mendatangkan murka Allah. Itulah bentuk keberkahan yang Allah turunkan kepada kita dengan doa. Kita mohon keberkahan di bulan Rajab, dan kita juga bermohon keberkahan itu berlanjut di bulan Sya'ban. Ai wa barik lana fi syahri Sya'ban. Itu wawunya wawu atof, sehingga cukup dengan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban. Maksudnya Allahumma barik lana fi Rajaba wa barik lana fi Sya'bana. Cuman orang Arab kalau ada kalimat yang sama tidak perlu diulang, cukup dengan wawu atof, wawu yang menyambungkan dari dua pesan, barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Dan puncak dari doa ini adalah wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami semua ini dengan bulan suci Ramadan. Apa artinya hadirin yang dimuliakan Allah? Kita ingin seandainya ada umur di antara kita yang belum sampai Ramadan, dengan doa ini semoga Allah panjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Dan guru saya mengatakan, siapa yang memperbanyak doa ini di bulan Rajab, kalau seandainya takdir umurnya tidak sampai Ramadan, insya Allah akan ditunda, dikasih dispensasi, dikasih tambahan oleh Allah umur sampai bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Setiap doa yang dipanjatkan pasti diijabah oleh Allah. Kenapa diijabah? Karena Allah itu maha pemurah, Allah itu maha mengabulkan doa. Allah itu mujibus sa'ilin. Allah itu pengijabah terhadap doa-doa dari hambanya. Nah, kita harus yakin tidak ada doa yang ditolak, bahwa doa itu kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya hari ini anak-anakku sekalian pingin punya mobil masing-masing, tapi Allah tidak kasih. Kenapa? Karena Allah maha tahu kalau kalian punya mobil masing-masing, apalagi mobil sport, kalian masih muda, pasti nafsu kalian untuk kebut-kebutan sangat tinggi, sehingga apa yang terjadi kalau kebut-kebutan? Tabrakan, mati. Allah maha tahu yang terbaik untuk hambanya. Nanti saja kalau sudah dewasa dikasih, bisa mengendalikan diri, lalu dengan begitu Allah akan menurunkan hidayah kepada orang itu. Dengan menikmati mobil yang mewah, dia akan memperbanyak zikir dan syukur kepada Allah. Demikian halnya ada doa kita berharap sesuatu, tapi Allah tidak kasih karena Allah tahu sesuatu itu tidak baik, sehingga Allah pasti akan kasih ketika baik sesuatu itu pada kita.
pada saatnya lah Allah kasih. Saya Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan doa yang diijabah oleh Allah. Nah kalau kita paham ini, insya Allah kita tidak akan pernah putus asa ketika berdoa dan tidak akan pernah malas untuk berdoa serta tidak akan frustasi. Karena apa? Karena setiap lantunan doa itu akan menjadi ketetapan yang sangat indah buat kita. Ada kalanya langsung seperti yang kita harapkan, ada kalanya ditunda sampai waktu yang Allah tetapkan yang terbaik untuk kita, ada kalanya doa itu menjadi tabungan kita di akhirat, dan semua tiga-tiganya itu pasti perkara yang baik untuk kita semua. Maka di bulan Rajab ini ayo kita perbanyak doa. Salah satu doa selain doa Rajabiyah atau doa yang tadi kita baca bersama-sama, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Doa yang paling dicintai oleh Allah di bulan Rajab ini adalah doaul istighfar, doa permohonan ampun kepada Allah. Riwayatnya pun jelas, satu doaul istighfar yang berbunyi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, kasihanilah aku, kasih rahmatmu kepadaku ya Allah, wa tub alayya, terimalah taubatku, terimalah penyesalanku atas segala salah dan dosa yang sudah aku lakukan, dan aku berjanji tidak akan mengulang kembali. Itu makna doa dari Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dan di puncak siang dan malam, minimal pagi sebagai pengawal dari kita menjalani waktu di siang hari, dan setelah maghrib sebagai waktu yang kita jalani di malam hari, minimal kita doa sekali, doa Sayyidul Istighfar. Bagaimana doa Sayyidul Istighfar itu? Rasulullah yang mengajarkan doa Sayyidul Istighfar yang sangat dicintai oleh Allah dan disenangi oleh Rasulullah untuk dibaca setiap hari adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa yang istimewa, sampai disebut oleh Rasulullah sebagai Sayyidul Istighfar, karena memang di dalam doa ini terkumpul puncak-puncak permohonan kepada Allah. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku. Dengan mengatakan itu berarti kita mengaku sebagai seorang hamba yang bertauhid kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, diperkuat lagi, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau yang menciptakan aku. Dahsyat ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, ditambah lagi penegasan, aku ini hambamu ya Allah. Wa ana abduka wa ala ahdika, dan aku ini berada dalam ketetapanmu, dalam perjanjianmu. Apa perjanjian Allah kepada kita? Siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, siapa yang berbuat buruk akan dibalas dengan siksa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masya Allah, luar biasa doa ini. Nanti yang gak hafal segera dihafalin. Kalau yang hafal jangan lupa pagi sore minimal. Tidak hanya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban kita lanjut, di bulan Ramadan kita berbanyak, di bulan-bulan lain kita baca, karena ini Sayyidul Istighfar. Satu istighfar yang kita baca akan menggugurkan dosa-dosa sebanyak apapun, walau misla zabadil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan, walau misla adadir rimalil alij, walaupun sebanyak jumlah pasir yang ada di pantai manapun di atas muka bumi ini, atau bahkan di rembulan, di Venus, di Mars, selama ada pasir, sebanyak itu dosa Allah ampuni. Walau mislu adati ayyamid dunya, walaupun sebanyak jumlah hari-hari di dunia ini. Di dunia ini min awali yaumin khalaqallahu dunya, mulai dari pertama kali Allah ciptakan dunia ila yaumil qiyamah, kita nggak tahu jumlahnya. Sebanyak itu duka, sebanyak itu juga dosa kita lakukan kalau kita istighfar, Allah ampuni. Walau mislu adadi al-waraq min jami'il asyar, walau sebanyak jumlah daun-daun yang ada di atas pohon dimanapun di atas muka bumi ini. Satu pohon aja kita nggak bisa menghitung jumlahnya, tetapi kalau kita istighfar, apalagi dengan Sayyidul Istighfar, Allah ampuni salah dosa kita. Amin Allahumma
Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini yang keren dari doa Sayyidul Istighfar ini. Mastata'tu, ya Allah, aku tidak berdaya, aku tidak punya kekuatan apa-apa, aku tidak mampu apa-apa ya Allah. Mastata'tu. Nah, ini adalah bentuk bahwa kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah dan hanya Allah lah yang maha perkasa. Ini kalau diurai dahsyat doa ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ada doa yang terkandung dalam doa Sayyidul Istighfar ini. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah, aku berlindung kepadamu min syarri ma sana'tu, dari segala keburukan yang aku bikin. Kalau keburukan bukan Allah yang bikin, kita yang bikin karena nafsu. Tapi dalam doa ini kita mohon pada Allah kita diampuni kalau berbuat keburukan, dan kalau kita mau berbuat keburukan Allah jaga jangan sampai terjadi. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi. Aku mengakui nikmat yang sudah kau berikan kepadaku, betapa besarnya nikmatmu kepadaku ya Allah, terima kasih, aku akui. Sebagaimana aku akui dosa-dosa yang sudah aku kerjakan di hadapanmu, aku mohon ampunanmu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi. Puncaknya apa? Faghfirli, ya Allah ampunilah aku. Faghfirli, ya Allah ampunilah aku. Faghfirli, ya Allah ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni segala salah dan dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Dan kalimat dari Sayyidul Istighfar itu menggunakan kalimat mutakallim dan mukhatab. Ya, kalimat langsung. Tidak kalimat dhamir huwa, dia. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, tidak, tetapi la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah. Dibaca setiap pagi dan sore, insyaallah Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita, Allah kasih kita kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Itulah harapan kita semua. Makanya para ulama mengatakan, dan ini bersumber dari hadisnya Rasulullah SAW, bahwa bulan Rajab ini adalah bulan kita menanam kebaikan, melatih diri kita dengan disiplin membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bersedekah, berlatih qiyamul lail, tahajud, witir. Kita sempurnakan di siang hari kita berpuasa. Mulai dari puasa sunnah di bulan Rajab, tidak ada puasa yang lebih dicintai oleh Rasulullah dijalankan sebanyak hari yang ada selain bulan suci Ramadan, kecuali bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jadi kalau di bulan-bulan lain Rasulullah puasanya ngajarin pada kita Senin Kemis. Senin karena hari kelahiran beliau, Kemis karena Allah angkat amal kita, Allah laporkan, Allah menerima laporan malaikat terhadap amal kita di hari Kamis. Kemudian Ayyamul Bid, pertengahan bulan saat rembulan purnama, terang-terangnya, atau awal bulan akhir bulan, itu sunnahnya Rasulullah. Tetapi di bulan Rajab ini Rasulullah banyak menggunakan waktu untuk berpuasa, karena bulan Rajab bulannya Allah. Di bulan Sya'ban Rasulullah juga memperbanyak puasa juga, karena bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah itu sendiri, dan bulan suci Ramadan tentu wajib hukumnya berpuasa. Walaupun puasanya Rasulullah tidak sepenuh bulan, kecuali memang kita terbiasa bulan puasa ngebleng namanya, puasa mulai dari sebelumnya 1 bulan penuh lanjut. Tapi kalau tidak disunahkan berpuasa sepenuh bulan, biar tidak tasyabuh, menyerupai dengan bulan suci Ramadan. Hukumnya sunnah, sekaligus melatih kita saat kita menanam, latihan puasa, latihan qiyamul lail, latihan baca Quran, latihan sedekah, latihan beramal soleh. Di bulan Rajab kita jaga, kita lanjutkan latihan-latihan istimewa itu. Di bulan Sya'ban, insya Allah saat Ramadan kita akan ringan beribadah. Itulah maksud dari bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan kita merawat tanaman itu.
Dan bulan suci Ramadan adalah bulan kita memanen. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah, keistimewaan bulan Rajab yang hari ini bertepatan dengan awal dari tahun 2025 di bulan Januari, tepatnya tanggal 15 Januari. Semoga Allah merahmati kita semua, Allah membimbing kita semua, Allah menerima amal ibadah kita semua, dan Allah tetapkan kita sebagai hamba-hamba yang soleh sampai ajal kita menyebut. Allah hadiahkan kita husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Syukron wa dumtum bil khairi bin najwa wal barakah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit ta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.